Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar kan ya? Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan persiapan ujian akhir semester untuk mata kuliah teknologi pengolahan pangan. Jadi di sini sebelum kalian melaksanakan atau menginjak pada pelaksanaan UAS, jadi ada tugas yang harus kalian selesaikan dan tugasnya seperti apa. Mari kita lihat pada slide. Oke, yang pertama kalian di sini harus menentukan tema penelitian. Kalau tidak salah di mata kuliah metodologi atau medlit kalian sudah membuat atau merancang rancangan atau sinopsis dari skripsi yang akan kalian kerjakan. Nah, mulai dari sekarang saya ingin kalian kalau seandainya memang sudah yakin dengan topik tersebut, maka harapannya dapat dipelajari, dipersiapkan dari sekarang. Nah, salah satunya adalah kalian harus bisa memahami bagaimana proses pengolahan dari produk yang akan kalian teliti, yang akan kalian amati, atau yang akan kalian produksi. Mengapa proses pengolahan itu sangat penting? Karena di proses pengolahan itu kita akan mengetahui banyak hal, baik dari karakteristik dari bahannya, atau bahan mentahnya, raw materialnya, kemudian kita juga bisa mempelajari step by step atau tahapan-tahapan yang akan kita lalui, yang akan kita lakukan ketika kita membuat suatu produk. Dan masing-masing tahapan itu mempunyai titik kontrol, titik kritis yang harus kalian amati, yang harus kalian pahami. Contohnya, proses pengeringan. Proses pengeringan itu bermacam-macam, ada sun drying, spray drying, freeze drying, dan lain-lain. Nah, tinggal kalian mengacu pada produk yang ingin kalian buat. Contohnya kalau seandainya kalian membuat dengan metode pengeringan manual atau sun drying. Nah, itu harus diperhatikan juga karakteristik dari bahan kalian seperti apa, seperti itu. Jangan sampai nanti pilihan itu menjadi hal yang merugikan sehingga apa yang kalian inginkan ketika penelitian atau membuat suatu produk itu tidak tercapai. Nah, selain itu, contohnya, jadi di sini kan ada beberapa tema pilihan, ada proses pengolahan pangan, mikrobiologi pangan, kimia pangan, dan teknologi industri pangan. Seperti yang kalian ketahui bahwa di teknologi pangan itu ada 4 bidang keahlian tersebut. Jangan dikira ketika kita mempelajari teknologi industri pangan, kita hanya ingin mengetahui pemasarannya, itu kita tidak mengacu atau tidak memahami pengolahan yang dilakukan pada produk tersebut. Tetap harus tahu, tetap harus memahami bagaimana sih produk itu dibuat sehingga produk itu dapat dipasarkan, produk itu dapat bersaing dengan produk-produk lain, produk itu dapat bertahan dengan kompetitor-kompetitor yang sudah ada. Nah, keinginan konsumen seperti apa? Nah, itu juga merupakan suatu bahasan, suatu pertimbangan bagi kita atau sebagai peneliti untuk bisa memodifikasi, memvariasikan, atau mengkombinasikan, dan lain sebagainya, terutamanya di proses pengolahannya. Jadi,
apapun bidangnya, proses pengolahan harus tetap dipahami dengan baik. Mengapa demikian? Karena proses pengolahanlah yang membentuk suatu karakteristik produk. Mutunya baik, mutunya buruk, itu ada di pengolahannya. Seperti itu. Kemudian kimia pangan. Enggak kok, Bu, saya hanya meneliti kandungan antioksidan yang ada pada susu, atau mungkin sari kedelai, atau mungkin pangan fungsional yang lain. Bisa dalam bentuk padat, cair, atau semi padat. Nah, bagaimana kalian tahu, bagaimana bisa kalian menyampaikan, membahas bahwa kandungan antioksidan itu baik, buruk, tinggi, rendah, menaik, atau turun, ketika kalian tidak tahu sifat dari antioksidan itu. Dan selama proses pembuatan produk pangan fungsional itu tadi, apa saja yang terjadi, apa saja yang berubah, bagaimana antioksidannya. Nah, itu tetap harus kita pahami. Jadi proses pengolahan itu sangat penting dan menjadi dasar kita untuk membahas suatu kajian, utamanya di teknologi pangan, seperti itu. Nah, sekarang kembali lagi ke tugasnya. Ketika kalian sudah mengetahui proses pengolahan pangan, mikrobiologi pangan, kimia pangan, dan TIP, kalian pilih yang mana? Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa keempat itu pasti ada proses pengolahannya. Walaupun nanti contohnya ada yang ingin mengkaji, Bu, saya ingin membandingkan mutu kopi produk A yang dihasilkan di daerah A dengan produk B yang dihasilkan di daerah B. Ya, memang hanya mutunya saja yang dibandingkan. Kalian uji sensoris, uji kimia, tapi untuk mengetahui, oh ternyata panelis lebih suka produk A, oh lebih suka produk B. Nah, pembahasannya tetap akan kembali ke pengolahan. Bagaimana sih pengolahan kopi A, kok bisa dia lebih disukai, oh kok bisa dia lebih tidak disukai, atau sebagainya. Jadi, apapun kajiannya, dasarnya kalian harus tetap mengetahui proses pengolahannya. Kemudian setelah kalian tahu nih, kemarin sudah menentukan temanya, kan pasti kalian sudah punya produknya. Jadi contohnya tadi kopi. Oh, saya ingin mengetahui karakteristik atau tingkat penerimaan konsumen terhadap kopi A dan B di daerah apa gitu kan ya. Berarti kalau mengetahui itu bisa jadi masuk ke pengolahan, atau kalau seandainya dia pemasaran, masuknya di teknologi industri pangan. Dan di sini adalah produknya. Produknya itu kopi bubukkah, kopi instankah, kopi herbalkah, atau yang lain. Atau bisa juga bentuknya bahan mentah, biji kopi. Tapi walaupun dia bahan mentah, biji kopi, bukan berarti dia tidak melalui proses pengolahan. Karena setelah kopi itu dipanen, ada namanya proses sortasi, ada proses pencucian, ada proses pengeringan. Itu juga masuk dalam proses pengolahan. Seperti itu ya. Nah, untuk produknya, saya yakin bervariasi, tidak satu mahasiswa dengan mahasiswa lain itu dapat berbeda. Jadi, silahkan fokus dengan apa yang menjadi pilihan kalian yang sudah kalian buat, kalian susun pada mata kuliah metodologi penelitian. Terus bagaimana Bu kalau seandainya saya ingin menggunakan produk lain? Silahkan, tidak ada masalah. Tetapi mengapa saya mengarahkan demikian? Karena agar ada kesinambungan, korelasi apabila kalian sudah yakin dengan apa yang ingin kalian kerjakan ketika skripsi, ini juga akan membantu untuk
mempersiapkan tahapan-tahapan di kedepannya seperti itu. Setelah itu, setelah menentukan produknya, contohnya tadi kopi bubuk gitu ya, di sini kopi bubuk. Nah, sekarang kumpulkan referensi. Referensinya berupa aja sih, berupa jurnal, buku, e-book, skripsi, atau tesis, atau disertasi. Jumlah di sini itu adalah jumlah minimal. Jadi minimal ada 3 jurnal, 1 buku, 1 e-book, dan 2 skripsi atau tesis ataupun disertasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan dan membuka pola pikir mahasiswa bahwa penelitian-penelitian terdahulu itu sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin dengan bahan yang berbeda, tapi dengan teknik yang sama. Seperti itu. Setelah kalian mengumpulkan referensinya, kalau seandainya produk kalian itu sesuai dengan apa yang kalian tulis ketika metodologi penelitian, berarti kalian nggak usah nyari lagi. Saya yakin kalian sudah punya referensi-referensi untuk mendukung pengerjaan tugas kali ini. Nah, di sini tentukan pengolahan yang tepat. Nah, tadi kan ada beberapa referensi. Jadi ada referensi jurnal, buku, dan sebagainya. Kalau seandainya saya ambil produk kopi bubuk, berarti ada beberapa tahapan proses di mana proses itu bisa dari biji segar atau biji kopi segar ya, yang diambil dari kebun, dipanen dari kebun, atau bisa juga dimulai dari biji kopi kering. Nah, itu tergantung kalian. Seperti apa. Nanti dari beberapa referensi itu kalian baca, kalian pahami, saya yakin secara garis besar proses pengolahannya sama. Tujuannya sama, walaupun mungkin ada yang menggunakan teknik yang berbeda. Nah, dari beberapa referensi itu coba kalian pahami teknologi yang menghasilkan mutu produk kopi bubuk yang baik itu yang seperti apa? Menggunakan metode apa? Caranya bagaimana? Dan prinsip kerjanya seperti apa? Jadi kalau seandainya tadi produk bubuk kopi atau kopi bubuk gitu ya, berarti prinsip dasar pengolahannya yaitu mengeringkan biji kopi dan kemudian merubahnya menjadi bentuk bubuk. Itu secara garis besarnya seperti itu. Tapi detailnya seperti apa bisa kalian kembangkan sendiri. Nah, kemudian jenis pengolahannya lebih spesifik. Maksudnya gini, kopi tadi itu menggunakan fermentasi atau tidak, atau tanpa fermentasi. Jadi biji kopi yang difermentasi dengan yang tidak difermentasi itu menghasilkan produk yang berbeda mutunya. Karena apa? Karena ada perbedaan tadi, yang satu difermentasi, yang satu tidak. Nah, menurut kalian dari beberapa jurnal yang kalian baca, beberapa referensi yang kalian kumpulkan, mutu yang baik itu kopi yang seperti apa? Metodenya fermentasi kah atau non-fermentasi? Seperti itu. Nah, kemudian alat yang digunakan apa saja? Manual kah, modern kah, atau bisa menggunakan alat-alat yang memang ada di sekeliling kita. Kemudian yang terakhir adalah faktor yang mempengaruhinya. Contohnya adalah dari bahan. Bahan saja sudah bisa mempengaruhi mutu dari produk. Kopi Arabica, Robusta, Liberica, ataupun yang lain, itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda karena komposisi kimia yang berbeda-beda. Itu dari bahan. Kemudian dari proses pengolahan, seperti yang saya sampaikan tadi, proses fermentasi dan non-fermentasi itu akan menghasilkan kopi seduhan atau bubuk kopi yang berbeda, terutama di cita rasa dan aroma.
Kemudian yang terakhir, contoh lagi selain dari bahan, kemudian pengolahan, yang terakhir bisa jadi juga dari perlakuan pengolahan. Contohnya sama-sama difermentasi, tapi yang satu sekian jam, yang satu berapa jam. Itu adalah variasi pengolahan. Contohnya sama-sama tidak difermentasi, tetapi yang satu digiling menggunakan dismill, yang satu digiling menggunakan blender seandainya. Nah, itu kan berbeda. Nah, menurut kalian mana yang lebih baik, mana yang lebih tepat digunakan untuk menghasilkan bubuk kopi yang memang sesuai dengan keinginan konsumen atau yang sesuai dengan standar mutu SNI kopi bubuk, seperti itu. Itu secara garis besar ya, jadi kalian tentukan temanya dulu, kemudian kalian tentukan produknya apa, kemudian kalian kumpulkan referensi-referensi yang mendukung penyusunan pengolahan produk yang kalian pilih. Setelah kalian kumpulkan, kalian deskripsikan, kalian kembangkan untuk menjawab poin-poin yang ada di nomor 4 itu tadi, prinsip dasar pengolahan, jenis pengolahan yang lebih spesifik, kemudian alat yang digunakan, dan faktor yang mempengaruhi proses pengolahan tersebut. Nah, kemudian ditulisnya dalam bentuk apa? Kalian buat dalam bentuk PowerPoint secantik mungkin, seminimalis mungkin, tetapi semua konten yang saya inginkan itu termuat dalam PowerPoint, di mana PowerPoint itu berisi 5 slide, 6 bersama identitas atau cover di depan ya. Jadi nama, judul itu di slide pertama. Jangan lupa NIM-nya juga. Kemudian di slide kedua itu adalah deskripsi produk, yang kedua adalah proses pengolahan, yang ketiga adalah alat yang digunakan, yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kalau seandainya kalian tadi mencontohkan kopi bubuk, berarti deskripsi produknya kalian sampaikan kopi bubuk yang ingin kalian amati itu, yang ingin kalian bahas adalah kopi bubuk dari Arabica atau yang lain. Kemudian kopi bubuk itu kopi bubuk instankah atau tidak, dan lain-lain. Jadi kalian sampaikan saja Oke, mohon maaf saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk deskripsi produk, silahkan kalian jelaskan, kalian sampaikan sedetail mungkin apa sih yang akan kalian bahas. Produknya seperti apa, bahannya bagaimana, karakteristiknya seperti apa. Kemudian proses pengolahan. Proses pengolahannya seperti apa? Jadi awalnya kalian sampaikan dulu prinsip dari pengolahan itu apa, kemudian tahapan masing-masing prosesnya bagaimana, dan masing-masing tahapan itu tujuannya untuk apa, ya. Kemudian yang ketiga, alat yang digunakan. Alat yang digunakan seperti yang saya sampaikan tadi, apakah bisa alat yang sederhana, modern, atau lain-lain. Yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi, contohnya suhu, pH, waktu, dan lain-lain. Tapi di sini jangan hanya kalian sebutkan faktor yang mempengaruhi pengolahan kopi bubuk, yaitu suhu. Semakin tinggi suhu, maka
semakin cepat menimbulkan aroma yang tidak diinginkan. Kemudian pH, semakin lama fermentasi, maka dia pH-nya akan naik atau dan yang lain-lain. Jangan hanya seperti itu, tapi kalian sebutkan juga, kalian jelaskan juga mengapa pH-nya itu bisa naik, mengapa kita rasanya itu semakin tidak dikehendaki, atau semakin lama waktu penyangraian, maka warnanya atau secara fisik dia semakin gelap dan sebagainya, itu kalian jelaskan juga kenapa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kalian simpulkan dari beberapa slide yang kalian sampaikan itu, untuk menghasilkan kopi bubuk dengan kualitas yang baik atau kualitas yang diinginkan atau diterima oleh konsumen, yaitu menggunakan metode apa, berapa lama, bagaimana caranya, dan menggunakan alat apa. Dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu kalian masukkan, berarti suhu yang baik untuk penyangraian sekian, kemudian pH-nya sekian, dan berapa lama atau parameter yang lain bisa kalian tambahkan sesuai bahan yang kalian inginkan untuk kalian bahas, seperti itu. Nah, PPT ini kalian siapkan untuk hari Senin ketika pelaksanaan UAS. Ya, kita UAS hari Senin pukul 8 pagi. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom komentar, baik itu teknis penyusunan tugasnya atau proses pengolahan yang mungkin perlu kalian diskusikan dengan saya. Seperti itu ya. Bentuknya PPT ada 6 slide, 1 slide untuk identitas dan judul, yang 5 adalah isinya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti kita ketemu hari Senin ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.